Pengertian pendidikan kecakapan hidup. Secara harfiah, kata skills dapat diterjemahkan dengan keterampilan. Dalam konteks lain juga, skills dapat diartikan dengan kecakapan. Sedangkan WHO memberikan pengertian bahwa life skills merupakan keterampilan atau kemampuan untuk dapat beradaptasi dan berperilaku positif, yang memungkinkan seseorang mampu menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan dalam hidupnya sehari-hari secara efektif. Sedangkan yang dimaksud dengan pendidikan kecakapan hidup merupakan pendidikan yang memberikan bekal dasar dan latihan yang dilakukan secara benar kepada peserta didik tentang nilai-nilai kehidupan sehari-hari agar yang bersangkutan mampu, sanggup, dan terampil dalam menjalankan kehidupannya, yaitu dapat menjaga kelangsungan hidup dan perkembangannya. Dengan cara ini, pendidikan akan lebih realistis, lebih kontekstual, tidak akan mencabut peserta didik dari akarnya, sehingga pendidikan akan lebih bermakna bagi peserta didik dan akan tumbuh subur. Yang kedua yaitu tentang fungsi dari pendidikan kecakapan hidup. Pendidikan kecakapan hidup memiliki fungsi yang sangat penting dalam membentuk kesiapan peserta didik menghadapi kehidupan nyata. Tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan akademik, tetapi juga membekali peserta didik dengan keterampilan praktis yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi utamanya yaitu membantu mereka mengembangkan diri secara pribadi agar mampu mengambil keputusan, memecahkan masalah, dan hidup mandiri. Selain itu, pendidikan ini juga mendorong peserta didik untuk berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat, menumbuhkan rasa tanggung jawab sebagai warga negara, serta mempersiapkan mereka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau memasuki dunia kerja dengan percaya diri. Dengan kata lain, pendidikan kecakapan hidup berperan sebagai jembatan antara dunia pendidikan dan realitas kehidupan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi contoh kecakapan pendidikan hidup. Pendidikan kecakapan hidup meliputi berbagai keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi kehidupan sehari-hari dan dunia kerja. Berikut beberapa contohnya. Yang pertama, kecakapan mengenal diri sendiri atau kemampuan personal. Aspek ini menjangkau ruang pemahaman untuk mengenali diri sehingga diharapkan remaja mampu berpikir rasional dalam setiap menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Nah, yang kedua, kecakapan sosial. Social skill atau kecakapan sosial, kecakapan internasional, kecakapan komunikasi dengan empati, sikap penuh pengertian, dan seni komunikasi dua arah. Perlu ditekankan karena yang dimaksud berkomunikasi tidak hanya menyampaikan pesan, akan tetapi isi pesan dan kesan yang akan menumbuhkan hubungan harmonis. Yang ketiga yaitu kecakapan akademik atau kemampuan berpikir ilmiah. Kecakapan akademik merupakan pengembangan dari kecakapan berpikir rasional, dari kecakapan personal, dan kecakapan sosial. Dan yang terakhir yaitu ada kecakapan vokasional. Sering disebut keterampilan kejuruan, yang artinya keterampilan yang dikaitkan dengan bidang pekerjaan tertentu yang terdapat di masyarakat. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen pendidikan kecakapan hidup berbasis moderasi beragama. Manajemen pendidikan kecakapan hidup berbasis moderasi beragama adalah upaya komprehensif yang mencakup seluruh aspek manajemen pendidikan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kompetensi akademik, tetapi juga membangun karakter siswa yang toleran dan mampu hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat yang plural. Di sini ada 5 poin tentang manajemen pendidikan kecakapan hidup berbasis moderasi beragama. Yang pertama ada manajemen pembelajaran. Manajemen pembelajaran berbasis moderasi beragama itu dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai moderasi seperti tawasud,
tasamo, islah, dan i'tidal. Yang kedua ada manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan itu berfokus pada pengembangan karakter dan diarahkan untuk membina peserta didik agar memiliki kecakapan hidup yang berlandaskan nilai-nilai moderasi beragama. Yang ketiga ada manajemen kepegawaian. Pembinaan kesiswaan juga melibatkan kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pengembangan sikap tuladan, gotong royong, dan kepemimpinan yang menghargai perbedaan. Dengan demikian, manajemen kesiswaan tidak hanya fokus pada aspek akademik, tapi juga pada pembentukan karakter multikultural dan moderat. Yang keempat, ada manajemen sarana dan prasarana atau SAPRAS. Nah, pengelolaan sarana dan prasarana itu dilakukan dengan prinsip inklusivitas dan aksesibilitas bagi seluruh warga sekolah tanpa diskriminasi, dan diarahkan untuk mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang ramah dan kondusif bagi keberagaman, seperti ada fasilitas ibadah, ruang kelas, dan area publik di sekolah itu diatur agar dapat digunakan oleh siswa dari berbagai latar belakang agama. Dan yang terakhir ada manajemen keuangan. Manajemen keuangan itu diarahkan untuk mendukung program-program pendidikan kecakapan hidup berbasis moderasi beragama secara transparan, akuntabel, dan adil. Pengalokasian dana itu dilakukan untuk kegiatan pembelajaran. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana menjadi penting agar seluruh pihak merasa memiliki dan mendukung program moderasi beragama di sekolah. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.